Nah, sekarang aku pengen ngejelasin soal gimana sih caranya diagnosis asidosis alkalosis. Jadi pertama, kayaknya diulang-ulang terus, kita pertama bikin table 3x3. Terus, ini kurang gede tabelnya. Kita bikin table 3x3. Terus di sini kita tulis pH-nya. Di sini salah bukan situ. Di sini pH, di sini CO2, dan di sini HCO3-. Di sini kondisi asidosis, ini normal, itu alkalosis. Nah, terus kita cari bentar. Kita cari angka normalnya. Kan kalau pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Kalau misalkan CO2 itu 45 sampai 40. Cuman kalau di banyak sumber tuh 45 sampai 35. Cuman kita ngikutin ininya aja, dokter Asri. HCO3- itu 22 sampai 26. Oke. Nah, ya aku gambarin dulu. Kalau misalkan asidosis atau alkalosis, gimana sih? Kalau misalkan kan cara nentuinnya, yang pertama kita nentuin dia itu asidosis atau alkalosis dulu. Kalau yang kedua itu kita nentuinnya dari respiratori atau metabolik. Nah, yang ketiga itu kita nentuinnya terkompensasi, tidak terkompensasi, atau terkompensasi, tidak terkompensasi, atau sebagian terkompensasi. Cara bedainnya dilihat nanti dari pH-nya. Kalau nggak salah, jadi gini, bukan kalau nggak salah, maaf. Ini benar kok. Jadi kalau misalkan terkompensasi, itu pH-nya sudah normal. Tapi HCO3- atau CO2- itu abnormal. Kalau tidak terkompensasi, itu pH abnormal, HCO3- atau CO2-nya, kok CO2- itu abnormal. Tapi ada satu, ini kan aku bilang di sini yang tidak terkompensasi itu salah. Yang tidak terkompensasi itu HCO3- atau CO2 yang abnormal. Tapi kalau misalkan gini, diagnosisnya asidosis metabolik. Nah, kalau metabolik itu kan berarti HCO3- yang abnormal. Tapi kebalikannya, CO2- itu normal gitu. Jadi HCO3- atau CO2 normal. Nanti aku kasih contohnya. Kalau misalkan sebagian terkompensasi, itu pH-nya abnormal. HCO3-, CO2 abnormal. Oke, aku pengen kasih contoh. Kayak ada pasien datang dengan pH 7,47. Terus CO2-nya itu kira-kira CO2-nya itu berapa ya? 35. Terus HCO3-nya itu HCO3- itu 24. Oke. Sebentar. Terus, jadi kalau misalkan alkalosis, ini yang ini. 7,47. Kalau misalkan CO2-nya, itu 35, berarti sekitar sini. Kalau misalkan HCO3- 24, berarti sekitar sini. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah ini alkalosis respiratorik. Nah, kita lihat ini yang lainnya.
yang lainnya ini ternyata normal, ternyata dia ngikut ini, tidak terkompensasi gitu, karena yang satunya abnormal, yang satunya normal. Jadi ini diagnosisnya adalah alkalosis respiratori terkompensasi, kayak gitu. Nah, sorry, bukan terkompensasi, tidak terkompensasi. Belum. Tidak terkompensasi, gitu. Nah, terus ini ya, ini lagi. Aku gambarin lagi. pH-nya itu sekitar 7,32. Terus HCO3-nya itu 18. Terus CO2-nya itu sekitar 35. Nah, bisa dilihat pH-nya 7,32, berarti dia segini. HCO3-nya 18. Masih 18 di mana? Oh, di sini. 18. Nah, terus CO2-nya itu di 35. Nah, kan bisa lihat di sini pH-nya pH HCO3- dan CO2-nya abnormal. Berarti dia tuh sebagian terkompensasi. Kayak gitu. Berarti di sini diagnosisnya adalah asidosis. Asidosis HCO3- itu berarti asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Gitu. Terus lagi ya. Terus ada orang nih pH-nya 7,34. Salah, jangan. 7,36. Terus HCO3-nya itu 27. Dan kadar CO2-nya itu 47. Oke, kita lihat. 7,36 di mana? Di sini. Terus HCO3-nya di 27 berarti di sini. 47-nya berarti di sini. Loh, ini gimana cara diagnosisnya? Kalian bisa lihat, ini 7,36, pH-nya dia tuh kan cenderung ke sini kan. Cenderung ke asidosis. Berarti dia pH-nya normal, tapi cenderung ke asidosis. Berarti tetap aja kita diagnosisnya asidosis, di mana dia ini tuh asidosis yang karena cenderung ke sini, berarti yang sejajar adalah ini apa sih CO2? Respiratori. Asidosis respiratori. Terus ini yang sudah terkompensasi. Terkompensasi penuh. Gitu. Oke. Terus untuk apa namanya? Kompensasinya itu kan gampang banget ya, tinggal berkebalikannya aja. Kalau misalkan asidosis metabolik berarti kompensasinya adalah respiratori. Kalau asidosis respiratori berarti kompensasinya metabolik, harus berkebalikannya. Nah, terus kalau penyebabnya ya, kemarin juga belum dibahas. Kalau penyebabnya ini, kalau respiratory acidosis, ini kan karena tekanan CO2-nya itu kan meningkat. Nah, itu biasanya dikarenakan hipoventilasi. Nah, kalau misalkan hipoventilasi, intinya tuh ada gangguan di pernafasan. Contohnya kayak hipoventilasi, terus ada obstruksi, terus ada gangguan otot-otot respirasi juga. Jadi intinya menyebabkan si pasien ini nggak bisa ekspirasi dengan normal. Kalau nggak bisa ekspirasi dengan normal, berarti kan CO2-nya menumpuk nih dalam darah. Nggak dikeluarkan lewat paru-paru. Makanya jadi respiratory acidosis. Kalau respiratory alkalosis, berarti kan banyak CO2 yang keluar. Karena banyak CO2 yang keluar, ini salah satu contohnya adalah hiperventilasi karena kekurangan oksigen. Nah, pada tempat tinggi contohnya. Kalau misalkan hiperventilasi, CO2-nya kan banyak yang keluar. Kayak gitu. Atau kondisi di mana penyakit paru nih. Kayak contohnya yang gampang respirasi itu di mana jaringan elastiknya emfisema. Kayak misalkan bukan emfisema, satu lagi apa ya? Yang karena jaringan elastiknya rusak. Jadi karena jaringan elastiknya rusak, jadi ini menyebabkan penyakit paru yang dia itu
dia gampang ekspirasi tapi sulit untuk inspirasi. Jadinya nanti tekanan CO2-nya itu menurun. Jadinya respiratory alkalosis. Nah, kalau metabolic acidosis itu di mana kadar HCO3- itu di bawah normal kan. Nah, biasanya karena kehilangan ion bikarbonat karena diare. Habis itu bisa juga karena ketosis. Contohnya diabetik ketoasidosis atau gangguan renal. Gangguan renal di mana sekresi bikarbonatnya itu berlebihan atau reabsorpsi bikarbonatnya itu kurang. Terus ada metabolic alkalosis. Kalau metabolic alkalosis itu biasanya karena orang muntah-muntah jadinya asam lambungnya keluar gitu. Terus penggunaan antasida. Kalau misalkan lagi makan, penggunaan antasida. Nah, itu bisa menyebabkan metabolic alkalosis apabila kelamaan. Gitu.